Selamat pagi adik-adik, happy holiday ya. Tapi tetap setia dong ikut sekolah minggu, nggak ada liburnya. Yuk kita mau mulai ibadah kita dengan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita sikapnya yang baik dan sopan karena kita mau berdoa kepada Tuhan kita. Yuk semua ikutin Lause ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami supaya dapat beribadah dengan fokus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Senang sekali kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah di kebaktian sekolah minggu. Namun sebelumnya, Lause ingin bertanya, adik-adik, sudahkah kalian menerima raport? Sudah bukan? Siapa yang naik kelas? Angkat tangan. Bagus. Lause berharap kalian semua yang di rumah naik kelas. Selamat ya. Tapi kalau ada adik-adik yang belum berhasil naik kelas, adik-adik, ini satu bagian adik-adik belajar supaya kalian lebih giat lagi. Jikalau ada yang tidak dimengerti, dapat tanyakan pada papa, mama, atau koko cici. Jangan putus semangat. Justru harus semakin semangat untuk belajar. Oke? Gagal sekarang, tapi next time kalian tidak lagi gagal. Oke? Dan adik-adik sekalian, ada yang lulus dari kelas 6 naik ke kelas 7. Lause juga ucapkan selamat bagi kalian yang waktu biasanya ini disebut dengan sekolah dasar. Sekarang kalian naik ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah menengah pertama. Selamat ya adik-adik sekalian. Nah, Lause berharap semuanya boleh bersuka cita. Hari ini datang di hadapan Tuhan. Jangan lagi cemberut, jangan lagi susah hati, tapi semuanya datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, menaikkan pujian, I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. I love you, Father, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. I love you, Spirit, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Dari dulu,
Ada sebuah lagu yang begitu Lause sukai. Lagu anak-anak. Lagu apa adik sekalian? Begini lagunya. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu. Nah, sekarang langsung mengajak kalian menaikkan pujian ini, tetapi dalam versi lagu bahasa Inggris. Oke adik-adik, kita nyanyikan bersama-sama. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I love Jesus, yes He knows, for my actions tell Him so. All the things I do and say show I love Him every day. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. Yes, I love Jesus. My actions tell Him so. My actions tell Him so. Ada kabar gembira adik-adik? Hari ini kita akan dilayani oleh Lause tamu. Lause tamu kita berasal dari Sekolah Tinggi Teologia Reform Indonesia. Namanya adalah Lause Lisda. Kita menyebut Lause Lisda dan dia akan menyampaikan cerita dan firman Tuhan bagi adik-adik sekalian, bagi kita semua. Namun sebelumnya Lause mengajak kita menaikkan satu pujian yang ada bunyi srek srek srek. Ingat adik-adik? Srek srek srek. Ingat? Oke, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Hai adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Perkenalkan nama Lause Lisda. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yeay, semuanya sudah siap ya? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam hari yang telah berlalu. Pada saat pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketenangan
Dan kiranya Engkau memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan cerita dari Alkitab tentang seorang tokoh yang rajin berdoa kepada Tuhan baik pada waktu senang, waktu sedih. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ada yang tahu siapa tokoh tersebut? Lause Lisda kasih clue-nya ya. Dibuang ke Babel, menjadi pelayan raja, disayang sama raja, menjadi petinggi istana, dan dilempar ke dalam gua singa. Hayo, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Namanya Daniel. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat besar sekali. Nama kerajaan tersebut adalah Kerajaan Babel. Nah, Kerajaan Babel ini terpecah menjadi dua, yaitu Media dan Persia. Kerajaan Media dipimpin oleh Raja Darius. Darius menjadi raja pada usia 62 tahun. Dia dibantu oleh 120 orang wakil untuk memerintah seluruh wilayah kekuasaannya. Raja Darius juga mengangkat 3 pejabat istana yang membawahi semua wakil raja. Daniel adalah salah satu dari pejabat tinggi istana tersebut. Nah, siapakah tokoh Daniel, adik-adik? Daniel adalah salah satu orang yang diangkut dari kerajaan Yehuda ke pembuangan di Babel oleh Raja Nebukadnezar. Ia adalah keturunan bangsawan, bahkan keturunan raja. Seorang yang cerdik, berhikmat, berperawakan baik, dan dididik untuk bekerja di istana Raja Babel. Daniel juga bekerja dengan jabatan yang sangat tinggi, meskipun raja dan kerajaan sempat berganti-ganti. Daniel juga memiliki karunia khusus dari Tuhan, yaitu menafsirkan mimpi dan berbagai penglihatan di masa yang akan datang. Daniel juga seorang yang setia kepada Tuhan. Meski ia dalam ancaman hukuman mati, ia tetap memilih setia berdoa dan memuji Tuhan. Daniel adalah seorang nabi. Adik-adik dapat baca di dalam Matius pasal 24 ayat 15. Adik-adik, Daniel memiliki satu hobi yang sangat ia tekuni. Ada yang tahu hobi Daniel apa? Ya, hobi Daniel adalah berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam satu hari. Hayo, siapa di antara adik-adik yang hobinya sama seperti Daniel? Nah, adik-adik, Raja Darius sangat mengasihi Daniel karena Daniel merupakan pegawai paling baik dari semua pegawai istana. Karena itu, raja berencana untuk mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh kerajaannya. Ketika para pejabat lain mengetahui rencana raja, mereka menjadi iri hati. Mereka kemudian berusaha mencari cara untuk menyingkirkan Daniel. Dan ternyata mereka menemukan satu cara yang paling ampuh, yaitu hobi Daniel. Mereka meminta raja untuk membuat peraturan, yaitu melarang setiap orang untuk berdoa. Itu artinya Daniel juga dilarang untuk melakukan doa atau berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata adik-adik,
Raja Darius menyetujui usulan orang-orang yang iri hati kepada Daniel. Namun, walaupun Raja Darius sudah menyampaikan larangan untuk berdoa, akan tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa 3 kali dalam 1 hari. Nah, adik-adik tahu apa akibatnya kalau melanggar perintah raja? Pasti dihukum. Misalnya, mama bilang, jangan berantakin mainan. Akan tetapi adik-adik tidak menghiraukan lalu berantakin mainan. Akibatnya pasti dihukum sama mama atau seenggaknya diomelin kan. Nah, kalau guru di sekolah bilang adik-adik harus mengerjakan PR. Kalau PR tidak dikerjakan berarti adik-adik tidak mendapat nilai yang bagus bukan, atau tidak naik kelas. Nah, dulu waktu Lauselisda masih kecil, Lauselisda itu suka sekali main hujan-hujanan bersama teman-teman Lause. Main hujan-hujanan itu adik-adik sangat seru sekali. Suatu hari karena main dan mandi hujan-hujanan kelamaan, Lauselisda jatuh sakit. Dan setelah itu Mama Lause melarang Lause untuk tidak mandi dan main hujan lagi. Akan tetapi adik-adik, Lauselisda tidak menghiraukan larangan mama. Justru Lauselisda kembali lagi main hujan-hujanan bersama teman-teman. Adik-adik tahu apa akibatnya? Lauselisda jatuh sakit lagi dan mama Lause memarahi Lause. Jadi adik-adik, ketika kita melanggar suatu larangan atau aturan, maka pasti akan ada akibatnya. Nah, bagaimana dengan Daniel? Daniel jelas-jelas melanggar aturan raja, maka itu artinya dia akan mendapat hukuman dari raja. Hukuman apakah yang Daniel terima dari raja? Yaitu hukuman mati dengan cara dilemparkan ke dalam gua singa yang mencekam. Wah adik-adik, ini sih lebih seram ya daripada diomelin sama mama papa, gak dapat nilai bagus, sakit, dan lain sebagainya. Lalu adik-adik, bagaimana respons Daniel terhadap masalah yang ia hadapi? Jika kita melihat ke dalam Alkitab kita, Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa Daniel justru tetap tenang dan berdoa seperti biasanya kepada Tuhan. Daniel tidak takut kepada hukuman yang menantikan dia. Apakah itu artinya Daniel tidak mematuhi perintah raja? Tentunya tidak. Adik-adik, Daniel sangat dikasihi oleh raja. Pasti salah satu alasannya karena Daniel patuh kepada perintah raja. Namun, mengapa kali ini Daniel tidak mematuhi perintah raja, justru melanggarnya? Ada yang tahu alasannya? Ya, oleh karena kali ini perintah raja berkaitan dengan iman dan kepercayaan Daniel. Meskipun Daniel patuh kepada raja, tetapi hal tersebut tidak menjadikan dia menjadi seorang yang bergantung sepenuhnya kepada raja. Daniel menyadari bahwa ada satu orang tokoh yang paling penting dalam hidupnya melebihi Raja Darius. Adik-adik tahu siapa tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah Tuhan Allah yang kepadanya Daniel berdoa 3 kali dalam 1 hari. Daniel menyadari bahwa ia disayang oleh raja, itu semua karena Tuhan. Ia mendapat kedudukan tertinggi dalam kerajaan Babel, itu semua karena Tuhan. Daniel percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya itu semua karena kasih Tuhan.
Kesadaran itulah yang membuat Daniel tetap setia dan taat kepada Tuhan. Namun adik-adik, kesetiaan dan ketaatan Daniel kepada Tuhan justru menimbulkan bencana pada dirinya sendiri. Ia justru dijatuhi hukuman mati dengan cara dilemparkan ke dalam gua singa. Namun Daniel tidak takut kepada hukuman tersebut karena ia percaya kepada Tuhan. Daniel tidak takut kepada raja ataupun kepada hukuman yang ditimpakan kepadanya. Daniel lebih memilih takut dan taat kepada Tuhan. Daniel percaya kalau Tuhan sanggup menolong dia. Daniel percaya kalau Tuhan sanggup membebaskan dia dari mulut singa yang sedang kelaparan. Adik-adik, kita pun dapat melihat bahwa sebenarnya Raja Darius sangat sedih ketika mendengar kalau Daniel lah yang melanggar aturan yang ia tetapkan. Oleh karena ia sangat sayang kepada Daniel. Akan tetapi raja tidak dapat berbuat apa-apa karena di dalam hukum kerajaan pada waktu peraturan itu diberikan tidak boleh diubah-ubah atau diganggu-gugat. Jadi sebenarnya Raja Darius tidak berniat menjatuhkan Daniel, akan tetapi orang-orang yang iri kepada Daniel itulah yang menjebak Raja Darius untuk menjatuhkan Daniel. Nah adik-adik, ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, maka Raja Darius dengan perasaan bersalah dan bersedih mengatakan kepada Daniel, "Allahmu yang kamu sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Adik-adik dapat baca ini dalam Daniel pasal 6 ayat 17b. Itu artinya Raja Darius percaya kalau Tuhan Allah yang Daniel sembah setiap hari dengan tekun sanggup menolong Daniel dan pasti akan menolong Daniel. Dan ternyata adik-adik, ketekunan Daniel di dalam doa membuahkan hasil. Ketika Daniel di dalam gua singa, ternyata Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan atau menutup mulut singa-singa yang kelaparan. Wow, adik-adik ini sangat luar biasa ya. Loselisda pasti gak bisa bayangin kalau Loselisda berada di posisi Daniel. Pasti Loselisda berteriak, takut dan lari terbirit-birit. Pasti adik-adik juga merasa takut bukan? Akan tetapi berbeda dengan Daniel yang tetap tenang ketika ia berada di dalam pergumulan ataupun ancaman. Karena ia percaya kepada Tuhan Allah yang ia sembah di dalam doa. Sedangkan orang-orang yang tadinya iri hatinya ataupun menuduh Daniel, ketika mereka dilemparkan ke dalam gua singa, mereka langsung diterkam, dicabik-cabik dan disantap oleh singa. Jadi adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari tokoh Daniel ini? Pertama, belajar taat kepada Tuhan. Adik-adik, meskipun Daniel dalam bahaya ataupun ancaman, ia tidak menggunakan jabatannya untuk membela diri. Ia tidak menjadi sombong, bahkan ia pun tidak meninggalkan Allah. Justru melalui ancaman atau tantangan yang ia alami, ia semakin semangat di dalam berelasi dengan Allah. Daniel menyadari bahwa segala sesuatu yang ada padanya itu semua berasal dari Allah. Sehingga ketika ia difitnah atau dilarang untuk berdoa kepada Allah, ia tidak mementingkan
larangan yang diberikan oleh raja. Daniel tidak mementingkan dirinya sendiri. Kalau Daniel mementingkan dirinya sendiri, artinya Daniel menuruti perintah raja supaya ia tidak dihukum. Daniel lebih mementingkan untuk setia dan taat kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik sudah taat kepada Tuhan? Apakah adik-adik sudah mementingkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik? Tapi Lause, bagaimana caranya supaya kita taat kepada Tuhan? Nah, adik-adik dapat taat kepada Tuhan melalui papa mama. Misalnya mama nyuruh adik-adik tidur tepat waktu. Berarti adik-adik mesti tidur tepat waktu. Kalau mama nyuruh beresin mainan, setelah dipakai berarti adik-adik mesti beresin mainan. Misalnya lagi kalau guru di sekolah nyuruh adik-adik untuk ngerjain PR, berarti adik-adik mesti ngerjain PR. Misalnya lagi kalau mama nyuruh untuk ikut sekolah minggu online, berarti adik-adik mesti mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah online. Karena sekolah minggu online merupakan satu bentuk ketaatan kepada Tuhan, karena di dalam sekolah minggu kita dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, hal kedua yang dapat kita pelajari dari tokoh Daniel adalah ketekunan dalam doa. Salah satu bentuk ketaatan Daniel kepada Tuhan, Daniel nyatakan dalam sikap hidup yang bertekun di dalam doa. Nah, adik-adik, taat kepada Tuhan tidak hanya melalui papa mama, cici, koko, engkong, dan lain-lain. Adik-adik pun taat kepada Tuhan melalui sikap bertekun di dalam doa setiap hari. Berdoa merupakan salah satu cara untuk bisa ngobrol, curhat sama Tuhan. Di dalam doa adik-adik dapat menyatakan isi hati adik-adik kepada Tuhan. Di dalam doa adik-adik juga dapat menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan. Misalnya ketika makan, adik-adik dapat menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan. Ketika adik-adik merasa jengkel, sebel sama teman, adik-adik juga bisa ngomong sama Tuhan di dalam doa. Jujur kepada Tuhan kalau adik-adik memang sebel dan minta hati supaya adik-adik dapat mengasihi teman yang bikin adik-adik kesel. Nah, adik-adik, berdoa juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti Tuhan Yesus yang berdoa ketika memberi makan 5.000 dan 4.000 orang. Ia mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan di depan orang banyak. Dan ada kalanya juga dia berdoa sendiri ketika dia di Taman Getsemani. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Misalnya ketika menghadapi ujian sekolah, minta sama Tuhan supaya diberi hikmat dan kepintaran. Ketika adik-adik lagi sakit, mama papa lagi sakit, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan beri kesembuhan. Akan tetapi adik-adik mesti ingat, kalau berdoa bukan hanya ketika kita berada di dalam masalah, akan tetapi ketika kita senang sekalipun. Misalnya ketika adik-adik mendapatkan mainan baru dari papa mama, maka adik-adik mestinya berdoa kepada Tuhan dan menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan. Ketika adik-adik mendapatkan nilai bagus, berarti adik-adik berterima kasih kepada Tuhan, karena adik-adik mendapatkan nilai bagus itu semua karena Tuhan berikan hikmat dan kepintaran kepada adik-adik. Dan ketika adik-adik juga pergi jalan-jalan bareng papa mama, adik-adik juga mesti berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi atau menyertai perjalanan adik-adik. Nah, adik-adik, intinya
di dalam setiap hal yang adik-adik lakukan, adik-adik mesti menyadari bahwa semua terjadi karena Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik mestinya bergantung kepada Tuhan. Cara untuk bergantung kepada Tuhan yaitu dengan taat dan bertekun di dalam doa. Nah, adik-adik, ketika kita belajar untuk taat dan bertekun dalam doa kepada Tuhan, itu artinya kita sedang belajar untuk mementingkan Tuhan di atas segalanya. Tentunya hal ini diperhitungkan oleh Tuhan. Hasil dari ketaatan dan ketekunan Daniel di dalam doa kepada Tuhan adalah Tuhan melindungi dia dari orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Tuhan melepaskan dia dari gua singa dan Tuhan menjadikan dia alat untuk menyatakan pribadi Tuhan yang maha besar, maha kasih dan penolong kepada Raja Darius dan seluruh rakyatnya. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, Tuhan juga punya satu janji yang indah dan pasti bagi anak-anak yang taat dan tekun dalam doa kepadanya. Yuk sama-sama kita buka dan baca Alkitab kita dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu adik-adik, mulai dari sekarang, yuk mari kita belajar untuk taat dan bertekun di dalam Tuhan seperti tokoh Daniel dan Tuhan Yesus. Supaya janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita dan supaya kita juga menjadi berkat bagi teman-teman, cici, koko, papa, mama, dan lain-lain. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami hati yang mau taat dan bertekun di dalam doa kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami juga menjadi anak-anak yang mau menjadi berkat bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sama-sama kita hafal ayat hafalan kita ya. Mari kita baca bersama-sama. Tapi kelas besar dulu ya yang duluan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, sekarang ayat hafalan untuk kelas kecil ya. Ayo kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Oke adik-adik, jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan selalu menjaga kami. Ya Tuhan, berikan hikmat bagi pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tolong berkati kami semua penginjilan dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Ya, Peter dan Koko Magnus sedang memimpin kita dalam doa syafaat pada hari ini. Dan saatnya bagi kita untuk membawa persembahan. Adik-adik, bawalah persembahanmu, masukkan ke dalam kotak persembahan ini. Tapi ingat, bawalah persembahanmu dengan hati yang penuh dengan syukur, dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas apa ya? Coba adik pikirkan. Apa yang membuat kita dapat berterima kasih kepada Tuhan? Iya, kesehatan. Apalagi? Untuk papa mama, keluarga. Oke, apalagi? Untuk naik kelas, sudah lulus, bagus. Apalagi? Rupanya banyak bagi kita, banyak alasan bagi kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan terlebih lagi, karena Tuhan sudah datang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus engkau dan aku. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dan jangan lupa bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan datang kembali. Adik-adik sekalian, kita bersiap-siap ya, berjaga-jaga seperti firman Tuhan yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Mari kita bawa persembahan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Adik-adik, ayo nyanyikan dengan sungguh hati dan bawa persembahan kalian. Oke? Yuk, kita bernyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku.
kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama naikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, ayo ikutin Lause bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih pada hari ini kami boleh membawa persembahan. Terimalah Tuhan persembahan ini. Tolong kami supaya hidup kami juga merupakan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan suka. Tuhan, tuntun dan tolonglah kami. Kami bersyukur Tuhan juga sudah memimpin kami dalam kebaktian sekolah minggu. Dari awal hingga selesai, kami juga belajar bagaimana kami perlu menjadi orang yang tidak takut pada manusia, namun takut kepada Tuhan, gentar kepada Tuhan, namun gentar yang mencintai Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami semua. Amin. Selesailah kebaktian sekolah minggu kita pada hari ini. Adik-adik, nanti kalian akan sambung di dalam kelas aplikasi dengan link Zoom yang telah diberikan oleh lause-lause kelas kalian. Dan kita akan ketemu kembali minggu depan dalam kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian. Shalom.